Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Dearini Putri, dalam program Bincang Berprestasi dengan tema Muda Berbakat, Muda yang Hebat. Nah, pemirsa, pada pagi hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang-bincang dengan bintang tamu spesial kita, yang mana pada saat ini sudah membersamai saya dalam room Zoom kali ini. Sosok mahasiswa berprestasi yang selain aktif mengembangkan potensi dirinya sendiri, ternyata juga cukup eksis untuk mengajak orang-orang di sekitarnya untuk sama-sama belajar dan menebar inspirasi. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa bintang tamu kita hari ini, Kak Aisyah Aulia Sudrajat. Halo, selamat pagi Kak Aisyah, bagaimana kabarnya? Halo Dea, selamat pagi. Alhamdulillah baik. Dea sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik pagi Ya. hari ini Kak Eja. Oke, kalau gitu Kak Eca, langsung saja supaya pemirsa bisa lebih kenal dengan Kak Aisyah nih. Bolehkah untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Silahkan. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Aisyah Aulia Sudrajat. Aku biasa dipanggil Echa dan sekarang aku berkuliah di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Kesibukanku sekarang kayaknya selain kuliah, lagi mengembangkan diri aja sih, ikutan lomba. Terus ya improve diri lah, mumpung masih muda gitu. Keren banget Kak Eca. Oke, nah itu tadi perkenalan diri sekilas dari Kak Eca ya. Nah, karena saya sendiri sudah mengulik duluan nih Kak seputar kesibukan Kak Eca. Saya melihat kesibukan Kak Eca ini nggak jauh-jauh dari dunia sastra dan literasi. Bahkan Kak Eca ini dulu juga terkenal sebagai penulis ciliknya di Kecil-Kecil Punya Karya. Wah, keren banget pokoknya Kak Eca. Nah, apakah sampai sekarang di perkuliahan kesibukan Kak Eca ini masih seputar di bidang yang sama atau udah mulai merambah ke bidang-bidang yang lain juga nih Kak Eca? Oke, terima kasih Dea atas pertanyaannya. Jadi kalau ngomongin soal literasi ya, terus dulu sempat dikenal sebagai penulis cilik, mungkin itu adalah proses gitu. Dan memang aku sendiri mengakui gitu, kalau memang literasi ini nggak bisa jauh dari aku. Dalam artian bahwa dari literasinya aku belajar gimana sih kita bisa bukan hanya membaca dan menulis ya, tapi literasi kan banyak gitu. Ada literasi numerasi, kewargaan, terus literasi kebudayaan gitu. Nah, ngomongin soal masih nggak sih menulis atau misalnya jadi seorang penulis, ya kalau dulu di KKPK, sekarang kira-kira selanjutnya ya gitu. Iya. Jadi menurutku hal yang nggak aku tinggalkan dari kecil sampai sekarang adalah bercerita gitu, bercerita pada orang-orang. Mungkin kalau misalnya dulu ketika kecil aku berceritanya lewat tulisan nih, lewat cerpen atau mungkin aku bikin novel atau mungkin aku bikin komik gitu kan. Kalau sekarang aku lebih berceritanya itu lewat video gitu, jadi audio visual. Karena selain mungkin memang aku agak bergeser nih, kayaknya orang-orang juga lebih suka gitu untuk menikmati konten itu dengan bentuk audio visual gitu. Jadi sekarang lagi banyak belajar sih sebenarnya gimana sih cara bikin konten video yang bagus gitu, atau gimana sih cara bikin konten video supaya orang-orang nih menangkap pesan tapi kesannya tuh nggak berat-berat banget gitu untuk dipelajari. Kurang lebih kayak gitu sih deh. Oke, jadi masih di bidang yang sama, cuman mulai beda-beda ini ya Kak ya, medianya gitu ya. Iya, beda media aja. Oke. Oke, selanjutnya nih Kak. Saya lihat-lihat Kak Eca ini juga sering banget ikut berbagai macam challenge atau perlombaan-perlombaan gitu yang sering di-share di Instagram Kak Eca. Seakan-akan energinya Kak Eca ini nggak ada habis-habisnya gitu ikut kegiatan. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin Kak Eca ini semangat banget buat mengembangkan diri lewat berbagai perlombaan semacam itu? Lalu, apa ada skill khusus yang sebenarnya itu ingin Kak Eca capai atau pelajari lewat kegiatan semacam itu, Kak Eca? Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa sih masih ikut lomba gitu ya sampai sekarang? Sebenarnya semangat itu tuh awalnya bermula ketika aku punya followers di Instagram gitu ya. Pasti semua orang punya followers lah ya. Tapi ketika itu aku berpikir bahwa oh oke nih orang yang nge-follow aku ketika dapat apa sih nilai value apa yang bisa mereka dapat dari Instagram akun aku gitu. Dan waktu itu aku adalah anak yang cukup berpegang teguh bahwa
akun Instagram aku ini tuh adalah keseharian aku gitu. Jangan dibikin serius lagi gitu dengan dunia kenyataan aku yang udah serius nih, dunia maya jangan serius-serius amat gitu. Adalah aku pikirnya kayak gitu. Tapi setelah berjalannya waktu aku mikir lagi nih, nah followers aku ini nge-follow aku untuk apa gitu kan? Apakah mereka cuma kepo dengan keseharian aku atau apa gitu? Nah aku pengen di situ adalah bikin sebuah frekuensi di mana teman-teman tuh bisa belajar, tapi juga sekaligus aku juga belajar. Intinya jadi wadah pembelajaran untuk kita semua, tapi dengan konten-konten menarik yang bisa menyampaikan pesan-pesan gitu. Nah akhirnya waktu itu aku decide untuk bikin atau ikutan lomba untuk ikutan challenge gitu karena menurutku ketika aku ikutan lomba dan ikutan challenge bukan cuma aku gitu yang dapat manfaatnya tapi ternyata dari teman-teman followers aku misalnya oh makasih ya Echa udah bagi informasi tentang ini aku juga paham nih atau makasih ya udah ngasih tips ternyata bikin video itu bukan cuma kayak kita ngandalin device yang bagus aja kok tapi dengan HP kita bisa bikin animasi dan lain sebagainya jadi lebih sebenarnya kalau ditanya kenapa energinya nggak habis-habis sebenarnya habis juga sih ya gitu ya kadang pasti habis gitu energi cuman balik lagi sih ketika aku udah lama nih nggak konten aku pasti kayak nanya apa ya kira-kira yang bisa gitu buat bikin Instagram aku ini bermanfaat buat orang lain gitu kadang kan aku nggak cuma kayak video aja gitu kan kadang kayak aku selingin aku habis baca buku apa terus insight apa yang aku bisa bagiin ke orang jadi lebih ke aku pengen berusaha bahwa Instagram aku itu juga bisa bermanfaat gitu bukan sekedar jadi galeri pribadi aku gitu. Oke, jadi intinya buat ini ya Kak ya, menebar ini ya semangat berkarya buat orang-orang di Instagramnya Kak Echa juga ya. Oke, nah dari selama Kak Echa berkegiatan selama ini ya, mungkin dari SMP, dari SMA, dari selama kuliah, apa ada momen paling berkesan gitu Kak yang masih teringat sampai sekarang untuk Kak Echa? Oke, momen paling berkesan yang mungkin juga jadi apa ya? Jadi titik kebangkitan aku gitu ya. Jadi bukan titik kebangkitan juga sih, tapi lebih ke hal yang buat aku lebih bersemangat lagi untuk jadi seorang aktif. Jadi sedikit cerita nih ya. Jadi dulu ketika aku masuk di SD, aku tuh anak yang belum bisa baca gitu. Jadi ketika teman-temanku semuanya udah bisa baca, aku nih tipe yang aku adalah anak yang belum bisa baca waktu itu. Bahkan ketika ditanya dulu kamu cita-citanya jadi apa gitu aku jawabnya jadi koki kenapa jadi koki karena tulisan koki itu gampang cuman KOKI gitu dan aku bisa mengeja itu gitu jadi waktu itu ketika aku nggak bisa baca aku tuh sempet sampai dinilai di rapot aku PK tuh karena aku dulu sekolah di salah satu sekolah yang bahasa pengantaran bahasa Inggris ditulis tuh bahwa aku pokoknya tidak bisa dan tidak pernah memahami menulis gitu dan membaca gitu dan itu tuh di TPX gitu kan sama gurunya tapi dengan berjalannya waktu itu tuh kan tipeknya jadi memudar gitu kan jadi aku tahu kalau sebenarnya dulu guruku tuh mungkin sampai sekesal itu gitu loh untuk ngajarin aku bisa baca dan menulis gitu tapi di kemudian hari bahwasannya ketika aku masuk di SD terus banyak orang yang bilang kalau Echa nggak bisa baca nih Echa nggak bisa nulis dan sebagainya saya telat membaca dan menulis aku di situ tuh pengen buktiin bahwa loh walaupun aku nggak bisa baca aku nggak bisa nulis tapi aku bisa kok bikin cerita gitu dan akhirnya waktu itu yang mendorong aku kemudian untuk nulis buku pertama gitu ya yang judulnya The Winner gitu dan itu terbit di aku kelas 4 SD kalau nggak salah dan itu adalah benar-benar awal mula bahwa aku bisa membuktikan bahwa anak yang nggak bisa baca dan nulis ketika kelas 1 SD bisa nerbitin buku di kelas 4 SD itu jadi hal yang paling berkesan sampai dari aku sampai sekarang dan mungkin jadi semangat aku juga bahwa ketika aku dibilang orang lain nggak bisa gitu maka aku harus membuktikan bahwa sebenarnya aku bisa kok dengan proses yang aku jalanin kayak misalnya di lomba video gitu ya lomba video dulu awalnya Echa mulai kayak apa sih sampai kemudian bisa mendapatkan kesempatan atau diberi kesempatan sama Tuhan untuk dapat juara gitu. Dulu aku aja nih waktu mulai video awal, aku nggak bisa nih masukin backsound. Aku nggak bisa. Aku bener-bener kayak nyetel backsound itu sendiri. Aku pakai handphone lain gitu untuk setel backsound terus aku ngomong-ngomong gitu kan. Terus waktu itu ada adegan mati listrik gitu. Aku nggak ngerti kalau mati listrik itu ternyata ada filternya, tinggal kita gelapin aja gitu. Dulu aku matiin listriknya itu secara manual dan beneran gitu. Tapi setelah dari hal yang mungkin sekarang aku lihat itu sebagai kurang gitu, ternyata dari situ aku jadi ngerti nih, aku jadi belajar, oh ternyata ada loh teknologi untuk masukin background, oh ternyata ada loh filter yang bikin ini tuh efek mati lampu gitu, kamu nggak perlu matiin manual dan menurutku itu yang justru bikin kita improve setiap harinya dan ya itu tadi sih sebuah hal yang menarik atau hal yang paling
berkesan menurutku adalah ketika ada orang lain yang bilang aku nggak bisa, dan proses itu yang justru bikin aku bersemangat untuk membuktikan bahwa aku sebenarnya bisa gitu. Keren loh, ini kayak pengalaman uniknya itu justru pas Kak Eca masih SD, terus bisa mendorong semangat sampai sekarang. Nah, Kak Eca, sebenarnya ini pertanyaan selanjutnya kayak udah terjawab gitu di pertanyaan sebelumnya, yaitu ini pengalaman pahit yang barangkali justru membuat Kak Eca semakin bangkit dan berkembang. Tapi kalau Kak Eca masih mau cerita lagi nih, boleh banget nih. Oke, kalau soal pengalaman pahit ada mungkin yang lebih pahit juga sih. Itu ini masih berkaitan sama yang kemarin gitu. Yang kemarin lagi yang tadi gitu. Iya. Jadi dulu ketika SMP tuh waktu kita SMP ya, mungkin tuh lomba-lomba itu masih berupa perwakilan sekolah gitu. Jadi yang bisa mewakili misalnya lomba A itu tuh cuman satu orang yang mewakilin sekolah gitu kan. Waktu itu aku pengen banget ikut lomba esai, lomba menulis esai yang diadain Kemendikbud. Aku udah jadi nih esainya, aku tinggal minta surat rekomendasi aja nih dari sekolah gitu. Dan waktu itu nggak dikasih karena alasannya kamu bukan perwakilan sekolah gitu. Itu adalah momen ketika yang menurutku paling menyakitkan gitu dalam hidupku, karena aku ditolak untuk mewakili sekolah dan akhirnya ada orang lain yang mewakili itu gitu. Nah, jadi di titik itu sebenarnya akhirnya aku merangkai-rangkai kejadian. Akhirnya aku ngerti bahwa, oh mungkin kalau misalnya aku nggak dikasih kesempatan sekarang, aku akan coba cari kesempatan-kesempatan itu gitu. Jadi dari aku ditolak dapat surat rekomendasi dari sekolah, aku akhirnya cari lomba-lomba apa sih yang bisa aku daftarin tanpa aku itu harus minta surat rekom gitu dari sekolah. Aku bisa maju untuk mandiri gitu. Akhirnya sampai sekarang pun aku tuh kalau bisa dibilang jarang banget atau bahkan nggak pernah mewakilin lomba yang kayak harus direkom-rekom gitu dari sekolah. Dan rata-rata kalaupun direkom, aku yang minta duluan gitu ke sekolah. Dan artian kayak, Pak, saya mau ikut lomba ini boleh nggak sih gitu. Atau aku mungkin cari lomba-lomba yang aku bisa daftar itu secara mandiri. Kayak misalnya dulu waktu SMA gitu kan, aku ada nih sertifikat juara 1 tingkat nasional, juara 1 Kemendikbud gitu kan. Aku pikir waktu itu aku bisa pakai sertifikat itu untuk masuk jalur prestasi ketika SMA gitu. Tapi ternyata ketika aku baru mau daftar, dari pihak panitia pendaftaran ini bilang gini, mohon maaf ya Mbak, ini nggak bisa nih untuk daftar jalur prestasi karena lomba yang Mbak ikutin ini tuh nggak berjenjang. Lomba yang Mbak ikutin ini nggak mewakili sekolah, nggak ada surat rekomendasi di sekolah gitu kan. Lagi-lagi tuh menurutku itu adalah hal yang menyakitkan gitu buat kita. Ibaratnya apa sih bedanya perjuangan seorang anak yang lomba berjenjang dan gak berjenjang? Mereka sama-sama berjuang gitu, mereka sama-sama berproses yang sama gitu. Dan waktu itu akhirnya oke, di SMA aku ikut jalur reguler gitu, bahkan aku ada di peringkat 100 dan lain sebagainya untuk masuk di SMA. Dan kemudian ketika di SMA ini adalah aku akhirnya pengen buktiin gitu bahwa aku yang ditolak jalur prestasi ini bisa ngasih kok prestasi ke sekolah tanpa aku harus berjenjang dan sebagainya. Dan terbukti sampai SMA nih, aku emang nggak pernah mewakili lomba berjenjang juga gitu. Jadi aku ikutnya lomba-lomba yang kayak langsung daftar bisa mandiri gitu aja. Dan ya kadang kita tuh disudutkan pada satu sudut yang itu mungkin apa ya, merugikan kita gitu. Tapi di sisi lain pasti ada kok jembatan yang bisa kita pakai gitu buat melalui itu semua dan mengubah semua yang menghalangi kita ini jadi kesempatan, jadi keberuntungan kita gitu. Karena orang bilang gini, wah beruntung ya kamu bisa dapat juara gini. Jadi kamu kalau nggak keterima SNM bisa langsung ikut jalur prestasi universitas. Tapi mereka nggak tahu bahwa di belakangnya tuh aku tuh menimpa banyak hal-hal yang tidak beruntung gitu. Jadi mungkin kalau boleh bilang, jangan bilang orang lain beruntung gitu, tapi bilanglah orang lain bekerja keras atas apa yang dia capai gitu. Oke, jadi tadi pengalaman pahitnya seputar lomba yang nggak terakui itu tadi ya Kak Eca? Iya. Ya, tapi hikmah positifnya itu bisa cari-cari sumber mandiri gitu ya untuk lomba-lomba. Oke, keren banget Kak Eca. Oke, terakhir nih Kak Eca, sebelum kita menutup bincang-bincang kita kali ini, mungkin Kak Eca mau berbagi sedikit tips dan pesan buat mahasiswa-mahasiswa atau pemuda-pemudi di luar sana yang mungkin dalam proses pencarian jati dirinya gitu, sedang berusaha menemukan bakat dan minatnya, atau mungkin sedang berjuang juga untuk mendapatkan prestasi kayak Kak Eca. Boleh Kak kasih sepatah dua patah kata?
Oke, jadi kalau dibilang sepatah dua patah kata, mungkin nggak sepatah dua patah ya, banyak-banyak patah gitu. Jadi kalau ngomongin soal gimana proses mencari passion kita dan lain sebagainya, teman-teman coba aja deh mulai dari hal yang teman-teman suka gitu. Kalau teman-teman mungkin sekarang lagi suka baca, teman-teman silahkan baca. Kalau teman-teman lagi suka nonton, silahkan nonton. Tapi satu hal yang mungkin bisa kita terapin untuk tahu, oh ternyata aku passion di sini adalah lihat hal-hal kecil gitu yang ada di sekitar. Misalnya teman-teman baca gitu ya, baca buku, wah ini bagus banget gitu. Terus teman-teman coba deh tanya ke diri sendiri, kira-kira aku bisa nggak ya bikin kayak gini gitu. Atau misalnya teman-teman nonton, kira-kira kalau misalnya ini alurnya dibuat kayak gini, bagus nggak sih? Teman-teman bisa mulai tulis itu, ulang cerita itu gitu. Karena kalau boleh aku bagi tips dulu, aku tuh awal ketika belajar nulis cerpen, terus belajar untuk bikin skenario film, belajar untuk bikin naskah konten, aku tuh menulis ulang naskah video atau misalnya cerpen yang aku suka, terus aku coba ubah-ubah nih alurnya. Kalau misalnya ibaratnya teman-teman baca cerita gitu, ternyata si tokoh utamanya ini tuh set ending, meninggal gitu. Nah, kalau teman-teman kalau dulu aku misalnya, oh gimana kalau misalnya ternyata si tokoh utama ini ternyata nggak meninggal gitu, tapi dia misalnya koma. Nah, dalam proses penungguan dia si tokoh utama ini koma, orang-orang di sekitarnya ini mau ngapain. Nah, itu biasanya akan terbentuk misalnya konflik baru atau jadi sebuah cerita yang baru. Itu bisa kita pakai buat apa tuh namanya, istilahnya mencarilah apakah kita passion gitu di menulis, atau apakah kita passion untuk bikin konten, atau kita bikin naskah film dan lain sebagainya. Dan pesanku adalah nggak akan ada sebuah karya yang sempurna gitu. Kita membuat atau kita bikin sebuah naskah atau bikin sebuah video itu adalah bagaimana naskah dan video itu menjadi menarik gitu. Karena nggak mungkin ada sebuah konten yang sempurna gitu. Mau itu yang bikin dari sutradara ternama, mau dia menulis dari penulis ternama, pasti ada celah untuk orang bilang bahwa itu nggak sempurna. Makanya kenapa ketika kita bikin karya itu, berusahalah bikin karya itu menarik, bukan karya yang sempurna. Karena setiap kita berproses itu adalah langkah kita untuk improve diri gitu. Karena kan praktis itu sebenarnya make improvement gitu. Jadi bukan make perfect gitu. Jangan mengejar sesuatu untuk dianggap sempurna oleh orang lain, karena pada akhirnya itu nggak akan kita dapat. Tapi bagaimana kita berproses, terus kita mensyukuri apa yang sudah kita hasilkan, dan bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki detail-detail yang mungkin masih bisa kita perbaikin. Gitu deh, Dea. Oke, ini dari yang tips yang Kak Eca sampaikan ini, saya bisa menarik kesimpulan sebenarnya itu banyak cara-cara kreatif untuk belajar dan mengembangkan diri ya Kak Eca. Tinggal gimana kita pandai-pandai untuk mencoba aja. Oke, jadi begitu Mirsa, luar biasa banget ya narasumber kita hari ini. Banyak sekali ilmu, pengalaman, dan motivasi yang sudah Kak Eca bagi kepada kita semua. Terlebih positif vibes-nya Kak Eca ini loh, kelihatan banget terasa sampai ketemu saya. Dari cara bicaranya, dari ekspresi wajahnya, ini bikin kita makin semangat nih, biar bisa kayak Kak Eca. Oke, pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Aisyah Aulia Sudrajat seputar muda berbakat, muda yang hebat. Kita sudah mengupas tuntas kiat-kiat dan kisah Kak Eca untuk menjadi generasi muda yang berprestasi. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Eca yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang hari ini. Yang mungkin sebenarnya Kak Eca ini sedang banyak sibukan di kampusnya, tapi masih menyempatkan hadir. Semoga Kak Eca sehat selalu dan bisa terus menebar inspirasi bagi sesamanya. Akhir kata, saya Diarini Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dalam bincang berprestasi selanjutnya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dea. Ya, terima kasih, Kak Ica.